Perkenalkan, nama saya Rinawati dengan NIM 21376 GSD 0505 dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan IPS GSD kelas rendah oleh dosen pengampu mata kuliah Nisa Amalia Umar SPD LPD. Oke, langsung saja mari kita simak videonya bersama. Nah, yang pertama yaitu tentang materi paradigma pendidikan IPS di Indonesia. Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma pendidikan IPS ada 3 istilah yang termasuk di bidang pengetahuan sosial, yaitu 1. Ilmu sosial. Nursi Sumadja menyatakan bahwa ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. 2. Studi sosial. Studi sosial merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi tentang karakteristik pembelajaran di SD kelas rendah. Karakteristik adalah ciri-ciri dari individu yang terdiri dari demografi seperti jenis kelamin, umur, serta status sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, status ekonomi, dan sebagainya. Pembelajaran bagi siswa SD kelas rendah juga harus dipahami bahwa mereka masih banyak membutuhkan perhatian karena para siswa kurang terfokus dalam berkonsentrasi serta kurang adanya perhatian. Oleh karena itu, siswa kurang memusatkan perhatian di dalam belajar, maka guru harus memperhatikan kecepatan dan aktivitas belajar setiap siswanya, sehingga diperlukan kegigihan guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan efektif. Nah, untuk menciptakan suasana pembelajaran sehingga menjadi menarik dan efektif, maka guru harus dapat menggunakan berbagai strategi pendekatan dan metode mengajar yang menarik. Metode mengajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di SD kelas rendah diantaranya adalah metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi pendekatan dalam pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPS. 1. Pendekatan keterampilan proses, pendekatan komunikatif, integratif, tematik, kemasyarakatan, dan pendekatan lingkungan. Masuk di strategi pembelajaran IPS SD kelas rendah. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tujuan strategi pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. 3. Strategi pembelajaran dalam kelas. 1. Metode yang digunakan. 2. Pengelolaan kelas. 3. Ramah tingkah laku. Salah satu metode pembelajaran diantaranya adalah metode ceramah, merupakan cara penyampaian bahan ajar dengan komunikasi lisan. Metode ini efektif untuk penyampaian informasi dan pengertian. Masuk materi landasan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna pada siswa. Berikut 3 landasan pembelajaran tematik. Landasan filosofis. Secara filosofis, anak didik memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam kehidupannya walaupun bersifat evolusionis, karena lingkungan hidup anak didik merupakan suatu dunia yang terus berproses secara evolusionis pula.
Dua, landasan psikologi. Secara teoritis maupun praktis, pembelajaran tematik berlandaskan pada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada anak didik agar tingkat pemahamannya luas. Landasan yuridis. Dalam implementasi pembelajaran tematik diperlukan payung hukum sebagai landasan yuridisnya. Payung hukum yuridis adalah sebagai legalitas penyelenggara pembelajaran tematik, dalam arti bahwa pembelajaran tematik dianggap sah bila mana telah mendapatkan legalitas formal. Materi terakhir media pembelajaran IPS. Ada 6 macam jenis media pembelajaran, salah satunya yaitu media audio. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan pada lambang-lambang auditif. Jenis-jenis media audio antara lain radio dan alat perekam atau tape recorder. Adapun fungsi media dalam pembelajaran secara keseluruhan yaitu mempermudah, memperjelas, serta sebagai alat dan bahan untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar, sehingga peserta didik dengan mudah memahami isi materi pembelajaran dan menumbuhkan rasa semangat belajar bagi peserta didik. Cukup sekian materi pembelajaran dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.